Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan keperawatan infeksi 1 yang berbicara tentang alat pelindung diri. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah diharapkan rekan-rekan mampu memahami apa sih definisi dari alat pelindung diri, menyebutkan alat-alat pelindung diri apa saja, teman-teman bisa sebutkan, kemudian membedakan tingkatan atau level alat pelindung diri, menjelaskan kegunaan dari jenis-jenis alat pelindung diri, dan memahami cara pemasangan dan pelepasan alat pelindung diri. Baik, kita akan mulai dari topik yang pertama terkait dengan apa sih alat pelindung diri itu. Alat pelindung diri itu adalah alat yang berfungsi untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan di mana fungsinya mengisolasikan tubuh tenaga kerja dari bahaya di lingkungan kerjanya, dan ini merupakan sumber yang saya dapatkan dari Depnaker 2006. Selanjutnya, seperangkat alat yang harus digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Ini menurut Budiono 2006. Nah, apa saja sih jenis-jenis dari alat pelindung diri itu? Nah, ini adalah yang rekan-rekan sudah ketahui karena memang dari materi sebelumnya atau mata kuliah sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang manajemen infeksi nosokomial, manajemen pasien safety. Rekan-rekan sudah tahu mungkin dasarnya, baru mengetahui yang namanya sarung tangan, kemudian masker, ya, dan yang lain-lain mungkin masih ada yang belum mengetahui. Nah, di sini APD itu ada banyak macam, ya. Ada sarung tangan, ada gaun pelindung atau cover gown, kemudian ada alas kaki, ya, kemudian ada penutup kepala, kemudian ada masker dan respirator. Nanti kita lihat apa sih bedanya antara masker dan respirator, ternyata ada perbedaan. Kemudian ada pelindung mata dan wajah lainnya. Nah, ini bisa dilihat sarung tangan itu ternyata dibagi menjadi 3, ya. Ada sarung tangan bersih, ada sarung tangan steril, ada rumah tangga. Nah, apa perbedaannya? Sarung tangan bersih itu adalah sarung tangan yang didesinfeksi tingkat tinggi dan digunakan sebelum tindakan rutin pada kulit dan selaput lendir, ya. Dan ini merupakan sarung tangan yang biasa digunakan, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan atau prosedur keperawatan, ya. Nah, sedangkan untuk sarung tangan steril itu adalah sarung tangan yang disterilkan dan harus digunakan pada tindakan bedah. Ya, jadi dalam kondisi tertentu jika memang tidak ada yang namanya sarung tangan steril dalam tindakan pembedahan, ini masih memungkinkan digunakan sarung tangan bersih tapi yang disterilkan. Ya, ini bisa dilakukan. Kemudian ada yang namanya sarung tangan rumah tangga. Ya, sarung tangan ini terbuat dari lateks atau vinil tebal dan keperluannya untuk rumah tangga. Jadi, teman-teman mohon ini perlu diperhatikan bahwa ada perbedaan penggunaan sarung tangan, ya, di mana masing-masing ini ya mempunyai kegunaannya yang tersendiri sehingga tidak boleh overlapping atau disalahgunakan. Contoh, ya, sarung tangan bersih ini digunakan untuk keperluan rumah tangga. Ini sebenarnya salah, ya, tidak sesuai dengan tempatnya, ya, tidak sesuai pada tempatnya. Atau yang kita lihat misalnya dalam kondisi sekarang dengan COVID, ya, banyak yang menggunakan sarung tangan bersih itu untuk keperluan sehari-hari, ya, di luar dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya tidak diperlukan. Ya, justru di sini saya tekankan mengenai alat pelindung diri itu karena rekan-rekan harus bisa membedakan penggunaan dari masing-masing sarung tangan. Ya, jadi harus tepat pada sasaran. Karena apa? Karena dari penggunaan ini bisa meminimalkan keperluan APD yang memang harusnya digunakan di rumah sakit, ya, untuk sarung tangan bersih dan sarung tangan steril. Nah, kalau digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti di rumah tangga ataupun di luar rumah, ya, itu akan mengurangi jumlah sarung tangan yang ada di rumah sakit yang justru sangat diperlukan, ya. Ini perlu ditekankan.
Berikutnya adalah gaun pelindung atau cover gown. Ya, gaun pelindung atau cover gown ini merupakan pelindung kulit dan mencegah kotornya pakaian selama tindakan akibat cairan dari tubuh pasien. Apa saja jenis-jenis cairan tubuh pasien? Di situ dikatakan memang ada banyak ya. Yang dikatakan cairan tubuh bisa berupa slem, bisa darah, bisa urin, bisa feses, yang mana ini merupakan cairan-cairan dari tubuh pasien yang perlu dilindungi, yang perlu di cover ya bagi petugas medis ya dalam penanganan pasien, dan harus dipakai jika ada indikasi. Nah, ini juga menjadi penekanan bahwa kalau tidak ada cipratan berupa cairan kontak tubuh pasien, gaun ini tidak perlu digunakan. Ya, nah fungsinya untuk apa? Membersihkan luka, drainase, menuangkan cairan terkontaminasi ke lubang pembuangan, mengganti pembalut, otopsi pasien untuk yang jenazah, dan juga perawatan gigi. Nah, perawatan gigi ini kan sangat dekat ya dengan cairan tubuh pasien berupa saliva ya, air liur pasien. Nah, ini perlu juga digunakan yang namanya cover gown ini. Nah, berikutnya adalah alas kaki. Alas kaki merupakan berfungsi untuk melindungi kaki terhadap tumpahan atau percikan darah maupun cairan tubuh yang lain ya, mencegah kemungkinan tusukan benda tajam atau kejatuhan alat kesehatan, dan standarnya adalah menutupi seluruh ujung kaki dan telapak kaki ya. Jadi tidak boleh hanya sebagian saja atau hanya di ujung-ujung jari saja misalnya yang tertutup ya. Nah, atau yang terbukanya di bagian ujung-ujung jari. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus menutupi seluruh ujung jari dan telapak kaki. Berikutnya adalah penutup kepala. Tujuannya adalah mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala petugas terhadap alat atau area steril, melindungi kepala atau rambut dari percikan bahan-bahan yang digunakan untuk menangani pasien. Nah, ini adalah biasanya digunakan ya rekan-rekan yang dulu pernah di OK atau sebelumnya belum pernah ya, masih di hemodialisa ya, nanti di PKMB 2 rekan-rekan akan dinas di OK. Dan topik berikutnya adalah terkait dengan masker dan respirator. Ternyata ada perbedaan antara masker dan respirator ya. Fungsinya masker itu adalah melindungi membran mukosa pada mulut dan hidung terhadap transmisi infeksi melalui udara. Nah, ini penekanannya ya, melindungi membran mukosa pada mulut dan hidung, sehingga penggunaan masker di sini harus menutupi mulut dan hidung, tidak boleh hanya mulutnya saja, hidungnya terbuka yang selama ini sering sekali terjadi ya, sehingga penggunaan masker ini fungsinya itu tidak sesuai. Nah, jenisnya adalah masker bedah atau tindakan yang biasa digunakan. Nah, berikutnya adalah bukan masker, tapi ini merupakan respirator. Respirator itu berfungsi untuk menyaring udara sehingga mencegah terpajannya mikroorganisme termasuk bakteri dan virus masuk ke saluran pernafasan. Nah, jenisnya adalah respirator disposable atau yang biasa dipakai N95. Ini adalah merupakan jenis dari respirator disposable ya, dan PAPR, Power Air Purifying Respirator. APD berikutnya adalah pelindung wajah yang berfungsi untuk melindungi selaput lendir hidung, mulut, dan mata selama tindakan yang memungkinkan terjadinya percikan darah dan cairan tubuh lain, termasuk tindakan bedah ortopedi atau perawatan gigi. Ya, dimana di sini jenisnya itu ada masker, kacamata, dan pelindung wajah itu sendiri atau face shield yang sehari-hari kita gunakan ya ketika kita berada di luar rumah. Nah, tingkatan atau level APD itu ternyata ada 3 level ya, yang mana rekan-rekan harus ketahui. Nah, ini adalah merupakan level dasar atau level pertama ya, yang mana digunakan biasanya level pertama ini pada triase sebelum melakukan pemeriksaan ya. Tenaga kesehatan yang di ruang poli umum itu biasanya menggunakan level APD yang pertama. Ya, level APD tingkat pertama apa saja yang digunakan adalah: 1, bagian kepala, penutup kepala; kedua adalah masker surgical atau masker bedah ya; kemudian ketiga adalah handskun ya, biasa di sini adalah handskun bersih;
kemudian baju kerja dan juga alas kaki. Ini merupakan level pertama. Nah, sedangkan untuk level kedua ini penggunaannya biasanya digunakan untuk posisi triase COVID-19 ya, fever clinic. Jadi di sini menggunakan level yang berbeda, bukan lagi level 1 ya. Kemudian ruang isolasi termasuk ruang ICU, isolasi ICU ini merupakan menggunakan level APD tingkat 2. Pemeriksaan imaging pasien suspek atau yang sudah terkonfirmasi ini merupakan pemeriksaan radiologi. Jadi orang-orang atau petugas kesehatan yang berada di ruang radiologi menggunakan level APD yang tingkat 2. Pemeriksaan spesimen non respiratori dari pasien ya, suspek atau yang sudah terkonfirmasi, kemudian pembersihan instrumen medis yang telah digunakan oleh pasien suspek atau pasien yang sudah terkonfirmasi yang menggunakan level APD tingkat 2. Apa saja? Di sini ada head cover, penutup kepala, ya, kacamata atau google, masker N95, kemudian handskun, ya, kemudian ada apron atau gown, ya, kemudian ada alas kaki selain baju yang digunakan, ya. Kemudian level yang ketiga ini ya biasanya digunakan pada kondisi atau situasi pasien itu dilakukan intubasi, tracheostomi, bronkoskopi, endoskopi, gastrointestinal pada pasien suspek atau yang sudah terkonfirmasi, berarti di ruang-ruangan khusus ya untuk melakukan tindakan yang berupa aerosol yang menimbulkan aerosol pada pasien ya. Ini case-nya adalah case dengan COVID-19 ya. Kemudian di ruangan operasi ya, tindakan operatif atau otopsi pada pasien suspek atau yang sudah terkonfirmasi, dan pengambilan spesimen saluran nafas untuk pengambilan tersangka COVID-19. Jadi untuk tindakan screening swab itu harus menggunakan level APD tingkat 3. Ini adalah gambarannya di mana menggunakan head cover, kemudian full gown ya. Gaunnya harus full dari kepala sampai ke kaki ya, kemudian masker N95, handskun ya, kemudian coverall jumpsuit tadi ya saya bilang ya, coverallnya dari kepala sampai kaki sampai dengan menggunakan sepatu boots ya. Ini adalah level 3 dari APD. Oke, cara penggunaannya, cara pemasangan di sini spesifik ada level APD 3 ya, level 3 karena 1 2 ini sudah biasa. Ya, nah ini yang rekan-rekan harus ketahui. Yang pertama adalah kenakan baju dinas terlebih dahulu, kemudian baru menggunakan hand sanitizer atau menggunakan cuci tangan menggunakan sabun, ya. Kemudian baru menggunakan penutup kepala, baru menggunakan masker N95-nya, baru menggunakan handskun dalamnya, kemudian kenakan coverall jumpsuit-nya, pasang handskun luar. Jadi ada handskun dalam, ada handskun luar. Ini adalah cara penggunaan dari APD level 3. Nah, sementara untuk melepaskannya, tahapan-tahapannya adalah mulai dari lepaskan coverall jumpsuit ya, kemudian cuci tangan, lepaskan google, cuci tangan, lepaskan masker, cuci tangan, lepaskan penutup kepala, kemudian cuci tangan, dan lepaskan handskun, tukar dengan handskun yang baru kemudian petugas kesehatannya melakukan cuci tangan kembali. Jadi sebelum nanti menggunakan handskun yang baru, petugas medis harus melakukan cuci tangan. Jadi itulah cara melepaskan APD level 3. Oke, untuk videonya secara langsung rekan-rekan bisa langsung memutar video yang ada di dalam slide ya, cara memasang dan melepaskan APD level 3 yang tadi saya jelaskan dalam bentuk skema, yang mana ditampilkan langsung oleh praga, yaitu perawat dalam hal ini, dalam memasang dan melepaskan APD level 3. Silakan disimak. Terkait dengan strategi untuk mengoptimalkan ketersediaan APD, ini menjadi tren isu terkini yang dimana diatur oleh WHO ya dalam pengoptimalan dari APD yang memang dalam waktu singkat ya, alat pelindung diri ini menjadi habis di pasaran ya, apalagi waktu awal-awal terjadinya pandemi ya. Ini sehingga menjadi pemikiran khusus tersendiri untuk pemikiran khusus dari WHO terkait dengan ketersediaan APD ini, di mana dipikirkan ada 3 strategi yang tepat digunakan untuk mengoptimalkan ketersediaan APD. Yang pertama adalah
meminimalisasi kebutuhan APD dalam pelayanan kesehatan. Ini yang tadi saya sebutkan, bahwa penggunaannya itu harus tepat sasaran, tidak semata-mata memang harus menggunakan level APD tingkat 3, ya level 3, karena tidak semua ya penggunaan alat pelindung diri itu digunakan dalam kondisi sehari-hari. Kita harus melihat case by case-nya, ya, sehingga hal ini dapat diminimalkan kebutuhan APD dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, pastikan APD digunakan secara rasional dan tepat. Ini dikatakan rasional itu harus sesuai, ya, sesuai dengan memang target sasarannya. Kalau memang tidak ada targetnya adalah berupa cairan atau kontak dengan cairan tubuh pasien, maka tidak perlu APD-APD yang digunakan untuk melindungi dari percikan kontak cairan pasien tersebut. Nah, sehingga itu yang dikatakan harus secara rasional dan tepat. Yang kemudian yang ketiga, koordinasikan mekanisme pengelolaan rantai pasokan APD. Nah, ini yang dikatakan harus dikoordinasikan terkait dengan pasokan APD yang memang ketika sudah dalam kondisi yang minimal di dalam ruangan itu perlu dikoordinasikan, ya. Siapa yang harus mengkoordinasikan? Biasanya perawat-perawat yang menjadi vokasi di lapangan, ya, khususnya teman-teman yang menjadi perawat vokasi yang memang menggunakan nanti alat pelindung diri ini harus melaporkan kepada kepala ruangan, ya, atau kepala unit di mana rekan-rekan nanti bekerja. Jadi ketika nanti pasokannya sudah mulai menipis harus dikonfirmasi sebelum memang sudah habis, ya, sehingga setiap kali mau digunakan itu selalu standby atau selalu ready, jangan sampai tidak ada sehingga nanti teman-teman petugas kesehatan yang menjadi resiko, ya, untuk terkenanya atau terpaparnya infeksi. Demikian presentasi atau demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan topik pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada link chat yang akan nanti saya siapkan di e-learning, ya, e-learning dari keperawatan infeksi 1. Terima kasih, selamat siang.